Astris, selamat datang di Beetle Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 791. Celine mendengarkan Jasper saat dia berbicara dan memang menemukan perilaku perdagangan yang tidak teratur dari sejumlah akun. Wajar jika ingin membeli saham Sena sebanyak mungkin, karena tak terhitung banyaknya investor yang memikirkan cara untuk membeli saham Sena. Penjualan juga normal karena tidak semua orang memiliki pandangan bullish tentang perkembangan Sena. Ada kemungkinan harga saham turun di sore hari nanti. Hal tersebut sebenarnya sudah menjadi fenomena yang lumrah bagi saham-saham yang baru dicatatkan. Namun, membeli dalam jumlah besar hanya untuk menjualnya batch demi batch itu tidak wajar. Melakukan hal itu akan menimbulkan ketakutan pada investor dan menghalangi investor yang ingin membeli saham dengan harga lebih tinggi. Sambil mengerutkan kening, Celine menatap Jasper. "Siapa ini? Siapa lagi? Orang yang paling tidak ingin harga saham naik," jawab Jasper tenang. Pada saat yang sama, di kantor di samping Nasdaq Exchange Center, William duduk dengan bangga di depan komputernya sendiri. Dia adalah biang keladi di balik itu semua. Betul sekali. Terlalu banyak orang yang mengambil sikap bullish pada Sena sekarang, dan sementara saya tidak dapat menghentikan Anda untuk naik, saya dapat mengontrol. Berapa banyak harga saham Anda naik? William bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi bangga di wajahnya. Jika kalian berdua penipu sialan berpikir kamu bisa menaikkan harga saham menjadi $120 AS, maka kamu bisa bermimpi. William dipenuhi dengan kegembiraan ketika dia memikirkan betapa kesalnya Jasper ketika dia gagal memenangkan taruhan dan Celine harus mengundurkan diri. Pada saat itu, telepon William berdering. "Bapak William, ini aku, Direktur Keuangan Cabang Regional Terra." Suara seorang wanita paruh baya terdengar di telepon. William mengerutkan alisnya dan bertanya, "Ada apa?" "Saya melihat ada pemotongan $1 miliar AS dari dana perusahaan. Ini adalah dana yang harus kita serahkan ke markas minggu depan. Menurut formulir prosedural, saya melihat Anda mentransfer uang pagi ini melalui prosedur khusus, Tuan William." Tangan William bergetar, tetapi tidak ada perubahan nada suaranya saat dia menjawab dengan jelas, "Ya. Saya saat ini di kantor pusat sekarang jadi saya memutuskan untuk mentransfer dana terlebih dahulu. Saya akan menangani pekerjaan dan prosedur tindak lanjut terkait nanti." Direktur Keuangan tampak agak ragu-ragu ketika dia menjawab, "Tapi Pak William, menurut protokol keuangan, saya harus mengkonfirmasi uangnya terlebih dahulu sebelum ditransfer. Anda berkeliling saya melalui prosedur khusus akan membuat kami berdua dalam masalah besar begitu mereka mengetahuinya selama peninjauan akhir tahun. Aku sudah memberitahumu bahwa aku berada di markas besar dan uangnya telah ditransfer terlebih dahulu atas perintah markas. Anda jauh-jauh di Harbor City, jadi bagaimana saya harus memberitahu Anda terlebih dahulu? Jangan khawatir tentang itu. Saya akan menangani semuanya." William kemudian menutup telepon dengan muram. Dia membutuhkan lebih dari sekadar rencana yang sempurna untuk menekan tren kenaikan harga saham Sena. Dia membutuhkan sejumlah besar dana juga. William sendiri tidak punya uang, jadi dia saat ini menggelapkan dana kolosal. William sangat sadar bahwa dia akan kehilangan pekerjaannya dan akan dimasukkan ke balik jeruji besi begitu tindakannya terungkap, tetapi dia tidak peduli sekarang. Dia akan menjadi pemenang selama dia berhasil mengendalikan harga saham Sena dan mencegahnya melebihi $120 juta AS. Maka yang harus dia lakukan hanyalah mentransfer uang itu kembali besok pagi dan tidak ada yang tahu. Mengambil napas dalam-dalam, William memaksa dirinya untuk tenang. Menatap komputer, William merasakan kegelisahan dalam dirinya tergantikan dengan rasa bangga saat melihat harga saham Sena terus bergerak di kisaran $88 AS. Bab 792. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa begitu dia menutup telepon,
Direktur keuangan akan menyadari betapa berisikonya situasi ini, semakin dia memikirkannya. Adalah kejahatan besar untuk menggelapkan dana perusahaan dan direktur keuangan tidak ingin mengambil risiko masuk penjara tepat ketika dia akan pensiun. Merenungkan pemikiran itu, dia percaya bahwa tidak ada yang salah dengan menjadi lebih berhati-hati. Setelah merenung, dia memutuskan untuk menelepon Celine, manajer umum cabang regional Tera. Setelah menghabiskan beberapa menit di telepon, Celine menutup telepon dengan tenang. Aku tahu siapa itu. Jasper terkejut ketika mendengar kata-kata Celine. Kami baru saja mengetahui seseorang sedang bermain-main beberapa menit yang lalu dan Anda sudah tahu siapa itu. Kamu juga tahu siapa itu sebelumnya, bukan? Celine bertanya. Siapa lagi kalau bukan William? Masalahnya sekarang adalah kita tidak punya bukti, Jasper berbicara dengan tenang. Saat ini, William adalah satu-satunya orang yang akan dan bisa mengendalikan harga saham Sena. Saya baru saja menerima telepon dari Direktur Keuangan Cabang Regional Tera. Dia mengatakan kepada saya bahwa William menggunakan prosedur khusus untuk mentransfer $1 miliar AS dari rekening perusahaan. Dia tidak mentransfer uang melalui prosedur yang benar dan dia juga mengatakan kepada Direktur Keuangan bahwa dia mentransfer uang ke kantor pusat terlebih dahulu. Dia tidak mau mengambil risiko, jadi dia menelepon saya untuk menanyakan apakah itu benar. Jasper tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-kata Celine dan berkata, Anda harus memberikan kenaikan gaji kepada Direktur Keuangan ini. Celine mencibir. Saya tidak akan bisa melakukan apapun jika dia hanya duduk diam dan menunggu hasilnya, tetapi tidak ada yang menyalahkan saya sekarang karena dia secara aktif mencoba mengacaukan dirinya sendiri. Jasper melirik harga saham dan bertanya pada Celine, seberapa percaya diri Anda? Menurutmu siapa aku? Celine mendengus dengan arogan dan berbicara, setengah jam. Aku akan menyingkirkannya untukmu. Kemudian, Celine meninggalkan ruangan, meninggalkan Jasper untuk merenungkan pikirannya sejenak sebelum memanggil Henry. Henry saat ini dengan senang hati menatap Caroline yang tidak terlalu dia sukai. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Setiap kenaikan kecil tetaplah uang dan 10 juta harbor dolar milik Henry kini telah berubah menjadi 30 juta harbor dolar. Tidak ada alasan baginya untuk tidak bahagia. Pusing rasanya hampir mendengar notifikasi uang masuk ke rekeningnya setiap detik. Ada apa? Henry bertanya begitu dia masuk ke kamar. Seseorang secara aktif mencoba menghentikan kenaikan harga saham Sena. Jasper tidak bertele-tele. Henry tertegun sejenak sebelum dia segera menarik lengan bajunya. Katakan padaku, keparat yang mana itu? Bagi Tuan Muda Hukum, ada dua hal yang tak termaafkan di dunia ini. Yang pertama, apapun yang mencegahnya bertingkah keren. Yang kedua, apapun yang mencegahnya menghasilkan uang. Orang ini saat ini mencegahnya menghasilkan uang, sehingga mencegahnya membeli pesawat pribadinya dan bertingkah keren di Harbor City. Orang ini telah melewati kedua garis dan karena itu harus dituntut dengan kematian. Jasper sangat meragukan apakah Henry mengerti apa yang dia maksud dengan mencegah kenaikan harga saham, tetapi dia terlalu malas untuk menjelaskannya. Kami mungkin membutuhkan bantuan ayahmu kali ini. Meskipun kami sudah memiliki rencana untuk menangkap orang itu, kerusakan telah terjadi dan kami perlu memikirkan cara untuk membalikkan situasi untuk menyelamatkannya. Mendengar Jasper, Henry tertegun sejenak dan ekspresi penasarannya jatuh. Apa-apaan ini? Kenapa kamu memanggilku? Panggil ayahku. Dia memperlakukanmu lebih baik dariku. Hentikan omong kosong dan panggil dia. Jasper memelototi Henry. Tidak peduli seberapa baik hubungannya dengan keluarga Law, masih ada batasan untuk hal-hal yang bisa dia lakukan. Beberapa hal akan lebih tepat untuk dibicarakan Henry dengan keluarganya. Henry tidak terlalu memikirkannya dan memanggil ayahnya dengan patuh. Sesaat kemudian, Henry memberikan telepon kepada Jasper dengan tatapan diam yang dimaksudkan untuk menyampaikan apa yang kukatakan padamu. Ini aku, Paman Law.
Sepertinya aku butuh bantuanmu untuk membuat pernyataan, Jasper berbicara dengan sopan. Tawa Zakari bergema melalui telepon dan dia berbicara, untuk apa kamu begitu sopan? Lagi pula itu bukan masalah besar. Memberitahu saya kemudian. Apa yang bisa saya kerjakan? Paman hukum, kamu bisa. Setelah menutup telepon dengan Zakari, Jasper tak segan-segan menelepon Kaiden selanjutnya. Anda orang yang sibuk, bukan, lain. Bagaimana Anda masih punya waktu untuk menelepon saya? Kaiden terdengar seperti sedang dalam suasana hati yang baik. Kemungkinan besar pria ini memusatkan perhatiannya pada perubahan harga saham. Suasana hatinya secara alami bagus ketika dia menyadari bahwa uang yang dia investasikan sekarang telah berlipat 3. Jasper tersenyum. Apakah Anda ingin mendapatkan lebih banyak? Bab 793. Itu segera membuat Kaiden waspada. Aku sudah jatuh cinta pada salah satu jebakanmu terakhir kali, jadi apa yang ada dalam pikiranmu sekarang? Jasper menjawab dengan putus asa, nah, disitulah Anda salah, Tuan Langdon. Kita semua diuntungkan di sini, jadi bagaimana Anda bisa menuduh saya membuat jebakan untuk Anda? Tapi saya benar-benar membutuhkan keluarga Langdon untuk keluar dan membuat pernyataan kali ini. Kaiden bisa menyadari situasi yang tidak biasa dari kata-kata Jasper. Jasper tidak meminta Kaiden melainkan keluarga Langdon. Sementara Kaiden adalah bagian dari keluarga Langdon, mereka memiliki dua implikasi yang sangat berbeda. Ceritakan apa yang terjadi dulu. Ayah saya agak low profile, jadi tidak cocok jika anak-anaknya melakukan yang sebaliknya. Kata-kata Kaiden diucapkan dengan baik, karena dia tidak langsung setuju dan juga tidak langsung menolak Jasper. Ini adalah hal yang baik tentang persahabatan Jasper dan Kaiden dan kerjasama yang saling menguntungkan. Jasper tersenyum. Pada dasarnya, meski harga saham Sena saat ini tidak rendah, mereka juga memiliki potensi untuk naik lebih tinggi. Hanya saja ada seseorang di sini yang mencoba mengendalikan harga. Kami sudah berurusan dengan dia. Tapi efeknya masih tetap ada. Jika kita ingin harga saham Sena terus naik, pasar akan membutuhkan kejutan kuat lainnya. Jadi Anda ingin saya mengeluarkan pernyataan atas nama keluarga Langdon. Kaiden adalah pria yang cerdas dan langsung menarik perhatian. Jasper tidak setuju dan melanjutkan, begitulah situasinya. Keluarga Lau sudah mulai bergerak. Kaiden terdiam beberapa saat dan menjawab, saya di Harbor City sekarang. Bagaimana kalau Anda memberitahu saya apa yang perlu saya lakukan? Karena zona waktu yang berbeda, pukul 13 di Amerika Serikat tepatnya tengah malam di Harbor City. Tepat ketika semua orang mengira hari itu akan berakhir, Lau dan keluarga Langdon merilis pernyataan penting pada waktu yang sama pada pukul 12 pagi. Keluarga Lau bahkan menggelar konferensi pers. Sebenarnya, jika bukan karena reputasi keluarga Lau, para reporter bahkan tidak akan berpikir untuk hadir. Namun, itu harus menjadi berita besar jika keluarga Lau mengadakan konferensi pers dengan keluarga Langdon. Hal ini mengakibatkan wartawan dibangunkan dari tidur mereka oleh atasan mereka untuk bergegas ke Lau Manor. Pada pukul 12.40 di Harbor City, atau pukul 13.40 di Amerika Serikat, keluarga Lau dan keluarga Langdon secara resmi memulai konferensi pers mereka. Keluarga Lau dan keluarga Langdon masing-masing akan menandatangani perjanjian kerjasama strategis dengan Sena. Sena akan membantu kedua keluarga mengembangkan bisnis mereka di daratan sementara keluarga Lau dan keluarga Langdon akan sepenuhnya mendukung Sena dengan membawa portal web dan bisnis game ke Harbor City. Berita menyebar ke seluruh Samudra Pasifik dan separuh dunia dalam waktu sesingkat mungkin sebelum tiba di Amerika Serikat di mana orang-orang masih tergila-gila pada Sena. Dalam sekejap, semua stasiun berita dan surat kabar di Amerika Serikat mulai membicarakan hal ini. Investor di Amerika Serikat menjadi gila sekali lagi. Hukum dan pernyataan keluarga Langdon menyiratkan bahwa Sena akan memasuki pasar Harbor City dengan bantuan dua keluarga ini. Sementara pasar Harbor City tidak berarti banyak,
Orang harus ingat bahwa keluarga kaya di Harbor City saat ini memegang pengaruh besar di Tera Tenggara. Bagi mereka yang bijak, pernyataan ini menyiratkan bahwa Sena akan memasuki pasar Tera Tenggara yang luas. Dengan itu, Sena kini memiliki kemungkinan untuk menyebar ke luar negeri dan menjadi perusahaan internet multinasional pertama. Harga saham telah melonjak antara 88 dan 89 dolar AS ketika mereka langsung melonjak menjadi 99 dolar AS 10 menit setelah pernyataan itu dirilis. Itu hanya satu langkah lagi untuk mencapai 100 dolar AS. Jasper melihat harga saham Sena dan menghela nafas lega. Antusiasme pasar langsung tercermin dari harga saham Sena. Harga saham telah melonjak antara 88 dan 89 dolar AS ketika mereka langsung melonjak menjadi 99 dolar AS 10 menit setelah pernyataan itu dirilis. Itu hanya satu langkah lagi untuk mencapai 100 dolar AS. Jasper melihat harga saham Sena dan menghela nafas lega. Dia setidaknya berhasil menyingkirkan efek negatif dari tindakan William. Saat itu, tim Winston Bennett juga merilis pernyataan. Winston Bennett telah menggunakan dananya untuk membeli saham Sena senilai 120 juta dolar AS. Pernyataan ini sesuai dengan sikap bullish-nya terhadap Sena selama wawancara. Saat itu, harga saham Sena melampaui 100 dolar AS. Saat semua investor di Amerika Serikat mulai bersorak tentang Sena yang menciptakan keajaiban, telepon Jasper berdering. "Halo, apakah ini Tuan Jasper Line?" Suara lembut seorang pria paruh baya terdengar di ujung telepon. Jasper menjawab, "Saya. Dan Anda?" "Halo, ini asisten Winston Bennett. Dia menyuruhku meneleponmu." "Bapak, Bennett sebenarnya ingin berbicara dengan Anda secara langsung, tetapi keadaan darurat muncul dan dia tidak ada. Atas nama Tuan Bennett, saya ingin mengundang Anda untuk minum teh sore dengan Tuan Bennett Rabu ini. Saya ingin bertanya apakah Anda bebas untuk bertemu, Tuan Line." Jasper tertegun sejenak, hampir percaya bahwa ini adalah panggilan penipuan. Meskipun segera terpikir olehnya bahwa ini tidak mungkin. "Aku akan ke sana," jawab Jasper. Asisten itu tersenyum dan berkata, "Kami akan mengkonfirmasi waktu dan tempat, Tuan Line. Semoga harimu menyenangkan, selamat tinggal." Setelah menutup telepon, Jasper merasakan perasaan aneh menghampirinya. Dia tidak pernah berharap untuk berhubungan dengan dewa stok Winston Bennett begitu cepat dalam hidup ini. Jasper sangat gembira, karena ini adalah Winston Bennett, dan pria yang berinisiatif mengundangnya untuk bertemu berbicara tentang pengakuannya terhadap Jasper. Namun, dia tidak merasakan kegembiraan tambahan. Lagi pula, Jasper tidak perlu lagi mengagumi orang lain. Jika ada, dia adalah orang yang paling dikagumi oleh sebagian besar orang. Namun, Jasper iri melihat bagaimana Winston Bennett memiliki asisten untuk meneleponnya. Tampaknya Jasper harus mempercepat pekerjaan seorang sekretaris karena tidak akan berhasil dengan statusnya saat ini untuk tidak memilikinya. Jasper tinggal di Nasdaq Exchange Center dan mengamati perubahan kecil dalam harga saham. Pada saat yang sama, Celine membawa sekelompok orang menuju kantor tempat William berada. Celine tidak bisa menahan tawa ketika dia mengingat betapa marahnya Paulsen kurang dari 20 menit yang lalu ketika dia memberitahu dia berita itu. "Apakah kami yakin ini alamatnya? Saya tidak ingin berakhir di tempat yang salah dan memaksanya bersembunyi," kata Celine kepada orang-orang di sampingnya dengan gembira. Orang-orang yang mengikuti Celine adalah anggota Departemen Integritas Colossal Investments. Ini bukan orang-orang yang sebelumnya mengulas Celine. Ini adalah elit sejati investasi kolosal. Kebanyakan dari mereka berasal dari Departemen Penyamaran Amerika Serikat atau departemen khusus lainnya seperti pengadilan kejaksaan. Justru berkat orang-orang inilah Colossal Investments tetap menjadi bank investasi dengan korupsi internal paling sedikit selama dekade terakhir dan lebih lama. "Kami sudah memastikan dengan peralatan khusus bahwa alamat IP dari akun transaksi itu ada di gedung komersial ini," jawab seorang pria paruh baya yang tegas.
Celine mengangguk dan berbicara, "Baiklah, ayo pergi." Saat itu, William meraung di kantornya. Rambutnya acak-acakan dan matanya memerah. Jasnya yang semula disetrika sekarang tercabik-cabik dan tergantung jarang di bahunya. Duduk di kursi, William menatap komputer dengan tak percaya ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, "Tidak mungkin, bagaimana harga saham bisa tiba-tiba naik begitu banyak?" William sebenarnya mencoba menjual sahamnya ketika Lau dan keluarga Langdon merilis pernyataan itu dengan harapan menjaga harga saham tetap rendah. Namun total modal investor terlalu kuat dan bodoh bagi William untuk berpikir dia bisa berjuang sendirian melawan begitu banyak uang panas. Dalam sekejap, saham yang dia buang benar-benar dijual kepada investor lain. Sebelum William menyadari apa yang terjadi, pernyataan Winston Bennett juga dirilis. William membanting tinjunya ke meja saat melihat garis tren besar yang mencolok dan berteriak, "Tidak mungkin. Apa yang telah terjadi? Sesuatu pasti terjadi tanpa sepengetahuanku. Sial, ini sudah lebih dari $100 AS. Bang!" Pintu kantor ditendang terbuka dan sekelompok orang bergegas masuk. Celine mengikuti di belakang kelompok itu, dan sosok rampingnya benar-benar memikat. Setiap langkah yang dia ambil menoleh dan dia memasuki ruangan dengan mempesona. "Kau benar, sesuatu memang terjadi tanpa sepengetahuanmu. Bukannya kamu perlu tahu apa itu sekarang, karena itu tidak penting lagi." Wajah William memucat ketika dia melihat Celine dan sekelompok orang yang menatapnya dengan jijik. "Apa yang sedang kamu lakukan? Apa maksudmu dengan membawa begitu banyak orang, Celine?" William menyingkirkan kegelisahan yang muncul dalam dirinya dan menggeram. Celine melambaikan tangan di depan hidungnya untuk menghilangkan bau menjijikkan di kantor. Dengan tangan menutupi hidungnya, dia berbicara, "Kantor pusat sudah tahu bahwa kamu menggelapkan dana perusahaan, William." Ekspresi William berubah drastis. Sementara dia sudah memiliki firasat ketika Celine muncul dengan orang-orang ini di belakangnya, Williams masih tidak bisa menghentikan rasa takut dan tidak percaya ketika dia mendengar kebenaran. "Omong kosong apa yang kamu semburkan?" William meraung keras. Saat itu, seorang pria paruh baya di samping Celine berjalan tanpa ekspresi dan berbicara dengan lencana di tangannya, "Tuan William, saya pejabat eksekutif khusus Departemen Integritas Kantor Pusat, melapor langsung ke Dewan Direksi. Kami memiliki cukup bukti bahwa Anda telah menggelapkan $1 miliar AS dari cabang regional Terra. Anda berhak untuk tetap diam dan semua yang Anda katakan akan digunakan untuk melawan Anda ketika kolosal menuntut Anda." Dengan itu, dia menunjuk seseorang di sampingnya. "Bawa dia pergi." "Tunggu." Celine tiba-tiba berbicara. Bahkan William memandang Celine dengan bingung, bertanya-tanya mengapa dia menghentikan mereka pada saat seperti itu.